Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Salam saintis muda berkarya. Pada kesempatan ini, kami, sekelompok mahasiswa dari kelas mikrobiologi tanah, jurusan biologi FMIPA Universitas Lampung, akan menjelaskan mengenai salah satu topik praktikum sebagai pemenuh tugas kami pada mata kuliah mikrobiologi tanah. Judul praktikum yang akan kami bahas yaitu perhitungan populasi mikroba pelarut fosfat. Sebelum itu, izinkan kami mengintroduksi anggota kelompok kami. Langsung saja. Inilah kami. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, di antaranya saya sendiri, Risa Mariati, yang mengisi bagian ini, Aprilia Eka Putri, Niken Ayu Andira, dan Umilia Fitriani. Video ini akan terdiri dari beberapa bagian, dan setiap bagian akan dijelaskan sesuai urutan introduksi kami. Langsung saja, selamat menonton! Unsur fosfat merupakan unsur esensial kedua setelah nitrogen yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Sebagian besar bentuk fosfat di dalam tanah adalah terikat dengan koloid. Pemberian pupuk yang dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan tanah menjadi jenuh karena tingginya kandungan fosfat yang ada di dalam tanah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mikroba pelarut fosfat, karena mikroba-mikroba tersebut akan menguraikan dan melarutkan senyawa fosfat yang terikat dalam koloid tanah, sehingga penggunaan pupuk menjadi lebih efisien dan nutrisi fosfat bagi tumbuhan pun dapat terpenuhi. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui populasi mikroba tanah yang mampu melarutkan fosfat serta mengidentifikasi mikroba pelarut fosfat. Sebelum praktikum, jangan lupa untuk membaca dan memahami topik yang akan dipraktikumkan. Kemudian, mengetahui serta mematuhi aturan di laboratorium. Selanjutnya, persiapkan diri dengan memakai atribut laboratorium, diantaranya jas laboratorium, sarung tangan atau gloves, kacamata Google jika perlu, dan alas kaki tertutup. Pada praktikum mikrobiologi, sebaiknya pastikan seluruh tubuh, terutama tangan, meja kerja, dan alat-alat dalam kondisi steril. Maka dari itu, perlu dilakukan proses sterilisasi. Teknik isolasi mikroba pelarut fosfat menggunakan media selektif, yaitu media Pikovskaya. Media ini bisa dimodifikasi sesuai dengan tujuan isolasi. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah neraca analitik ketelitian 2 desimal, labu Erlenmeyer 1 liter, cawan Petri steril, pipet mikro 1 mili, pH meter, pipet volumetri 1 mili steril, tabung reaksi steril, lampu spiritus atau bunsen, koloni counter, orbital shaker, inkubator, mikroskop, objek gelas, dan jarum Ose. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel tanah, etanol 70%, aquade steril, cat gram, media Pikovskaya agar dengan komposisi 10 gram glukosa, 5 gram Ca3PO4, 0,5 gram NH4 2SO4, 0,1 gram MgSO4 2H2O, sedikit MnSO4 dan sedikit FeSO4, 0,5 gram ekstrak ragi, 15 gram agar, aquades 1000 ml dengan pH 7. Langkah selanjutnya adalah proses isolasi mikroba pelarut fosfat. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti nih. Yang pertama, ada 10 gram tanah yang sudah dikering anginkan, lalu masukkan ke dalam 90 ml aquade steril, kemudian digojok selama 1 jam dengan kecepatan 120 rpm. Yang kedua, lakukan pengenceran bertikat dengan diambil 1 ml dari ekstrak tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml aquade steril, kemudian dikocok hingga homogen dan 1 ml dipindahkan ke tabung berikutnya, begitu seterusnya hingga terjadi seri pengenceran 10⁻⁷.
ketiga, sebanyak 0,2 mili ekstrak dari seri pengenceran tersebut, yaitu 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 7, dimasukkan ke dalam cawan Petri steril dan kemudian dituangkan media selektif Pikovskaya ke dalamnya dan diinkubasi selama 3-7 hari pada suhu 28 derajat Celcius. Koloni yang mempunyai daerah bening atau holozon kemudian kita amati dan kita hitung. Selanjutnya kita lakukan identifikasi koloni bakteri yang menunjukkan pelarut fosfat positif, yaitu meliputi morfologi koloni dan pengamatan mikroskopis. Adapun hasil yang didapatkan pada praktikum ini yaitu keberadaan mikroba pelarut fosfat ditandai dengan terbentuknya zona bening atau halozon pada media Pikovskaya yang menunjukkan mikroba tersebut dapat melarutkan kalsium fosfat yang terkandung dalam media tersebut. Semakin lebar zona bening, maka dapat diartikan bahwa kemampuan mikroba dalam melarutkan fosfat semakin besar. Sedangkan semakin terang zona bening menunjukkan pelarutan fosfat semakin intensif. Actinomycetes. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Widawati pada tahun 2010, terdapat Actinomycetes yang dapat melarutkan fosfat, yaitu genus Streptomyces. Streptomyces dapat melarutkan fosfat, tetapi tingkat efektivitasnya tidak setinggi fungi dan bakteri. Yeast. Pada penelitian yang dilakukan oleh Atit Kanti pada tahun 2006, terdapat yeast yang mampu melarutkan fosfat, yaitu genus Candida. Genus Candida yang diuji mampu melarutkan fosfat lebih dari 5 mg per liter. Kemampuan Candida melarutkan fosfat disebabkan oleh kemampuannya melakukan fermentasi glukosa menjadi beberapa asam organik, seperti asam laktat, asam sitrat, dan glukonat. Fungi. Berdasarkan penelitian pada berbagai merek pupuk yang dilakukan oleh Niluh Putu Ekaswartini dan kedua temannya pada tahun 2013, ditemukan fungi yang dapat melarutkan fosfat, yaitu genus Aspergillus dan Penicillium. Karakteristik Aspergillus yaitu memiliki koloni yang terbentuk oleh konidiofor yang berwarna coklat kekuningan, sedangkan pada Penicillium, koloni yang terbentuk mirip kulit keras berwarna biru kehijauan. Bakteri. Masih pada penelitian yang sama, ditemukan pula bakteri yang dapat melarutkan fosfat, yaitu genus Klebsiella dan Enterobacter. Karakteristik bakteri dari genus Klebsiella ialah memiliki koloni berwarna putih hingga putih susu, berbentuk bulat hingga bulat lonjong, tepi rata dan konsentris, dengan ukuran koloni antara 0,2 sampai 1 cm, sel berbentuk batang dan bersifat anaerob. Sedangkan pada genus Enterobacter, karakteristik yang dimiliki ialah memiliki koloni berwarna putih hingga putih susu, berbentuk bulat cincin, bulat dan bulat bertumpuk, tepi rata dan bergerigi, dengan ukuran koloni antara 0,3 sampai 2,3 cm, sel berbentuk batang lurus dan tidak berspora. Kedua genus bakteri pelarut fosfat yang ditemukan tersebut merupakan bakteri gram negatif. Sebagai bagian dari penutup video ini, saya dan teman-teman berterima kasih atas waktunya telah menonton video karya kami. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kita mengenai mikroba pelarut fosfat dan prosedur kerja dalam praktikum mikrobiologi. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa. Salam saintis muda berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.